datang kepada Tuhan Yesus Kristus, datang dalam kerendahan hati. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan keangkuhan, seolah-olah kita ini orang yang saleh, yang suci. Seperti halnya orang yang datang ke bait Allah. Ada pemungut cukai, ada orang Farisi. Orang Farisi ketika dia memulai doanya kepada Tuhan, dia katakan bahwa dia itu tidak sama seperti pemungut cukai itu. Karena dia memberi kepada Tuhan persepuluhan. Dia doa puasa, semua kebaikannya dia beberkan di hadapan Tuhan. Dan dia pikir dengan dia memberikan kebaikan, kesalehan dia, Tuhan berkenan atas dia. Dia melihat orang lain begitu najis, begitu kotor, tidak sama seperti dia. Tapi orang yang berdosa ini, yang menjalani kehidupan sebagai seorang pemungut cukai, dia sadar dirinya bahwa dia orang berdosa. Maka dia berkata, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Tidak panjang-panjang dia meminta kepada Tuhan. Hanya dengan berkata, kasihani aku orang berdosa ini. Dua orang ini beribadah di gereja yang sama. Khotbah yang sama yang mereka dua dengar. Pemimpin pujian yang sama yang memimpin pujian saat mereka hadir dalam pertemuan ibadah itu. Rupanya perubahan hidup ini bukan karena faktor siapa yang pimpin pujian, siapa yang memberitakan firman. Perubahan hidup itu terjadi dalam diri seorang tergantung bagaimana sikap dia terhadap Tuhan dan terhadap firman-Nya. Karena itu Alkitab berkata, orang Farisi dia pulang, Tuhan tidak berkenan atas dia. Tapi pemungut cukai, Tuhan berkenan. Kenapa? Karena ketika dia datang kepada Tuhan, dia sadar dia orang berdosa. Dia datang dalam kerendahan hati. Dan karena itu Tuhan berkenan. Itu sebabnya Alkitab berkata, Tuhan menentang orang sombong, Tuhan menentang orang angkuh, orang congkak, orang yang tinggi hati, orang yang berontak. Tetapi Tuhan menyatakan belas kasihannya kepada orang yang rendah hati. Pastikan ketika kita datang kepada Tuhan, jangan datang dengan kesombongan, membeberkan semua kesalehan, kebenaran diri kita sendiri. Tapi kita datang dengan merendahkan hati, karena kita membutuhkan Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang mampu merubah kehidupan kita dan membuat kita mengalami karyanya dan menjadikan kita sebagai saksi-saksi yang telah menyaksikan karya Tuhan yang membebaskan, memulihkan dan mentahirkan kita sekalian. Orang ini ketika dia datang kepada Tuhan, dia sujud menyembah. Jadi penyembahan yang kita lakukan itu, saudaraku yang kasih, harus keluar dari suatu sikap hati yang sungguh-sungguh menyatakan rasa hormat, rasa kagum kita kepada Tuhan yang kepadanya kita datang. Sujud menyembah. Pada saat kita sujud menyembah, kita menyatakan kekaguman kita kepada Tuhan. Rasa hormat kita kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang dapat membebaskan, mentahirkan, dan menyelamatkan kita sekalian. Inilah yang dilakukan oleh orang yang sakit kusta ini. Dia datang kepada Tuhan, menyatakan satu rasa hormat, rasa kagum dia, dengan sujud menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian saudara-saudara datang dalam doa, menyampaikan permohonan untuk ditahirkan dari kusta. Orang ini, dia tidak doa panjang-panjang. Doanya singkat. Dia mengemukakan apa yang menjadi kebutuhan dia. Saat itu dia tidak butuh makan. Dia tidak butuh minum. Dia bisa berpikir bahwa ketika dia sembuh dan dia sehat, dia bisa bekerja untuk memperoleh uang, memenuhi kebutuhan jasmaninya.
Karena itu dia tidak butuh uang saat itu. Ketika dia datang kepada Tuhan, dia menyatakan kebutuhan utama dia, supaya dia ditahirkan dari kustanya. Itu sebabnya dia berkata, kalau engkau mau, tahirkan aku. Doanya singkat. Permohonan yang dia sampaikan kepada Tuhan singkat, untuk menyatakan kebutuhan dia kepada Tuhan. Nah, saya percaya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, semua kita yang ada di tempat ini, pasti kita membutuhkan Tuhan untuk mentahirkan kita dari kusta-kusta rohani kita. Saya percaya kita membutuhkan Tuhan untuk membebaskan kita dari ikatan-ikatan yang mungkin membelenggu kita hari-hari ini. Saya percaya kita membutuhkan Tuhan untuk melepaskan kita dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang mungkin masih mengikat kita saat ini. Kebiasaan merokok, kebiasaan minum mabuk, kebiasaan berdosa, kebiasaan mencuri, kebiasaan-kebiasaan yang merugikan diri dan merugikan orang lain. Kita sudah bergumul untuk membebaskan diri kita dari semua kebiasaan-kebiasaan, dari karakter-karakter yang buruk yang selama ini kita tahu ada dalam hidup kita, tapi kita seringkali gagal. Saya sampaikan kepada kita, usaha perjuangan yang kita lakukan dengan cara yang bagaimanapun juga tidak akan dapat membebaskan kita dari keterikatan-keterikatan. Satu-satunya jalan, kita datang kepada Yesus. Alkitab berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datanglah kepada Yesus, karena ketika kita datang kepada Dia, Dia tidak akan menolak kita. Datanglah kepada Yesus, sampaikan permohonan kita. Sebagaimana orang yang sakit kusta ini, dia sampaikan permohonannya melalui doa kepada Tuhan. Tuhan jawab doanya sehingga dia menjadi tahir. Saya percaya kita semua yang ada di tempat ini ada kebutuhan-kebutuhan dalam hidup ini. Ketika kita meminta orang lain untuk memenuhi kebutuhan, orang lain mungkin bisa membantu kita untuk hal-hal tertentu, tetapi untuk seterusnya tidak bisa membantu. Kenapa? Karena orang itu juga punya kebutuhan-kebutuhan dalam hidupnya. Oleh karena itu Alkitab berkata, kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, menaruh harapan pada manusia, maka orang seperti ini menjadi terkutuk. Karena manusia yang dia andalkan, yang dia harapkan, kekuatannya yang dia harapkan, pada suatu saat tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu Tuhan berkata supaya kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan. Orang yang seperti inilah yang diberkati oleh Tuhan. Dia mendapatkan jawaban dari Tuhan. Dia memperoleh apa yang dia minta. Karena Tuhanlah menjadi satu-satunya tempat bagi kita untuk menyampaikan permohonan, dan kita mendapatkan jawaban dan jalan keluar dari Yesus Kristus Tuhan kita, yang berkuasa di sorga, di bumi, dan di bawah bumi, yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan iman. Jangan sampai kita takut ditolak. Alkitab berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Karena itu ketika kita datang kepada Allah, kita harus percaya bahwa Dia ada dan memberi upah kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Orang ini dia mencari Tuhan yang sungguh-sungguh. Dengan iman dia datang kepada Tuhan. Dia tidak takut ditolak seperti yang selama ini dia alami penolakan di mana-mana. Karena orang menghindari dia. Dia wajib untuk menyampaikan najis-najis, dan karena itu orang menghindari. Orang tidak mau dekat dengan dia. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak menolak dia. Dia datang dengan iman kepada Tuhan, karena dia percaya hanya Tuhan yang dapat menolong dia. Sikap seperti inilah yang Tuhan inginkan dari kita sekalian. Sebab kalau kita berbalik kepada Allah, kita percaya bahwa Allah ada dan Dia dapat memberi upah
memberikan jawaban bagi setiap kita yang datang kepada Dia.